Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat online dimanapun Anda berada, masih bertemu lagi dengan saya, Pak Bowo, di channel Kelas Online. Channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar di rumah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas soalnya seperti ini. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian tertentu dengan kecepatan 5 meter per sekon. Tentukan tinggi bola tersebut bila percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi kalau kita berbicara soal seperti ini, maka ini berhubungan dengan soal tentang kekekalan energi mekanis. Ya, soal yang berhubungan dengan kekekalan energi mekanis. Nah, semua mungkin masih ingat ya, masih ingat tentang rumus dari energi mekanis itu. Apa rumus dari energi mekanis? Yaitu rumusnya energi mekanis, ya energi mekanis energi mekanis atau EM sama dengan ya, energi potensial energi potensial ditambah dengan energi kinetik atau EK ya. Jadi energi mekanis itu adalah atau energi mekanik itu adalah energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Ya, karena di sini berhubungan dengan kekekalan ya. Karena di sini berhubungan dengan kekekalan, maka ya, karena di sini berhubungan dengan kekekalan, maka rumus yang kita pakai untuk menjawab soal ini yaitu energi mekanis 1 ya, energi mekanis 1 sama dengan energi mekanis 2 atau energi kinetik 1 atau energi potensial 1 ditambah energi kinetik 2 energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2. Nah, jadi cara menjawabnya seperti ini. Energi potensial 1 ditambah dengan energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 1 ditambah energi potensial 2. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan EP1 itu yang mana, EK1 yang mana, EP2 yang mana, EK2-nya yang mana, kan gitu. Nah, jadi perhatikan. Yang dinamakan dengan EK1, yaitu yang dinamakan dengan EK1, yang dinamakan dengan energi mekanis 1 itu adalah energi mekanis di mana energi mekanis 1 berarti energi yang sebelum dijatuhkan. Ya, sebelum dijatuhkan. Kalau energi mekanis 2 berarti setelah dijatuhkan gitu kan. Setelah dijatuhkan. Berarti kalau kita berbicara seperti itu, maka kalau benda itu dijatuhkan, bukan dilempar ya, dijatuhkan, berarti kecepatan awalnya itu kan sama dengan 0.
kecepatan awal, ya, kecepatan awal. Nah, kecepatan awal itu kan akan sama dengan nol. Beda. Kecepatan awal sama dengan nol. Beda kalau dilempar. Kalau dilempar berarti ada kecepatan awalnya. Ya kalau dijatuhkan berarti kecepatan awalnya nol. Dan juga ketinggian akhirnya, ya, ketinggian akhirnya berarti ketika benda itu sudah jatuh, jatuh di tanah, kan dia tidak bisa apa punya ketinggian lagi tuh. Berarti ketika dia sudah jatuh atau H akhir atau H setelah benda dijatuhkan nanti pasti akan sama dengan nol. Ya analoginya seperti ini. Nah, misalnya di sini tadi ya misalnya seperti ini ya di sini saya punya bola. Di sini saya punya bola. Kelihatan nggak bola ini? Bentar. Analoginya seperti apa? Analoginya seperti ini. Misalnya di sini saya punya bola ya. Kan bolanya seperti itu. Ya, saya punya bola. Bola ini saya jatuhkan. Berarti kan dalam hal ini ya, dalam hal ini di sini pi-nya saya kan sama dengan nol ya. Pi awal saya kan sama dengan nol. Karena saya tidak megang apa-apa gini. Ya, saya tidak megang apa-apa terus saya jatuhkan gitu. Berarti kan saya kecepatan awalnya kan akan nol. Nah, kemudian saya jatuhkan gitu. Saya jatuhkan. Terus nah gitu kan saya jatuhkan. Nah, nah di sini ada kondisi saya jatuhkan seperti ini. Nah, dalam ketika benda bola ini tadi jatuh, ya, bola ini jatuh dari ketinggian tertentu ini memiliki kecepatan ya, memiliki kecepatannya sama dengan 5 meter per sekon dan dengan gravitasinya itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, gitu kan. Nanti apabila benda tersebut ada di dalam jika benda tersebut nanti sudah sampai di bawah ya bawah sini, bendanya sampai di bawah sini, maka kan ini otomatis ya kalau dia bendanya itu nanti tiba-tiba sudah jatuh dan sudah tiba di bawah sini, nah di bawah sini, nah di bawah. Nah ini kan maka nanti nilai H-nya kan bernilai nol, ya, kan H-nya kan bernilai nol. Nah H-nya kan bernilai nol. Kenapa? Karena dia tidak memiliki ketinggian. Ya, hanya kan sudah bernilai nol. Nah, ini yang menjadi energi mekanis awal atau energi mekanis satu. Nah, ini yang menjadi energi mekanis satu. Nah, di awal ini dan ini H HO ini H akhir ini yang menjadi energi mekanis dua. Ya, baik kita langsung masukkan. Kita langsung masukkan rumusnya. Nah, berarti EP1 EP1 sama dengan nambah EP2 EK1 EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2 EK2 K2. Maka di sini sama dengan MGH sama dengan setengah MV kuadrat sama dengan MGH tambah setengah MV kuadrat. Sama itu ya. Nah, ya, karena dia sama, ya maka ini setengahnya bisa kita coret. Nah, setengahnya kita bisa coret dan M-nya itu juga bisa kita coret.
Nah, ini N-nya bisa kita coret. Sehingga bagaimana rumusnya? Nah, sehingga rumusnya jadi seperti ini. Hmm. Gravitasi, ya gravitasi kali ketinggian ditambah. Ini juga ditambah, ini juga dicoret ya. Ini juga dicoret. Ini juga dicoret. Ini, nah ini juga dicoret. Yup. Nah, ini juga bisa dicoret. Yup. Nah, ini bisa dicoret. Kenapa V-nya tidak dicoret? Karena beda status. Nah, yang satunya V awal, yang satunya V akhir. Kenapa hanya tidak dicoret? Karena satunya H awal, H yang kedua adalah H akhir. Maka tidak bisa dicoret, tidak sama ya, beda beda kasus. Maka bagaimana nanti akhir rumusnya? Akhir rumusnya seperti ini. Nah, akhir rumusnya seperti ini. Nah, akhir rumusnya GH ya gravitasi kali ketinggian ditambah dengan V kuadrat, V kuadrat, V1 kuadrat, V1, V1, V awal, V awal kuadrat, V1 kuadrat, V1 kuadrat, nah, atau V1, ini aja biar enak. Itu V1, nah V1 kuadrat ya. V1 GH sama dengan V1. Maka rumusnya jadi seperti apa? Rumusnya jadi GH ditambah V1 pangkat 2. GH gravitasi kali ketinggian ditambah V1 kuadrat sama dengan ya, GH1 H2 ya, tambah V2 kuadrat. Nah, V2 kuadrat. Ya, V2 kuadrat. Nah, karena di sini V awalnya atau kecepatan awal itu sama dengan 0, maka nantinya rumusnya menjadi GH gravitasi kali ketinggian, ya gravitasi kali ketinggian, nah, gravitasi kali ketinggian ditambah 0 karena kecepatan awalnya tadi 0, ini ya kecepatan awalnya 0 sama dengan gravitasi, ya gravitasi dikali dengan 0 ya karena tinggi akhirnya itu sama dengan 0, jadi ketika bolanya sudah menyentuh tanah atau akhir maka H akan bernilai 0 gitu ya, tambah dengan V2 kuadrat, ya V2 kuadrat gitu. Maka hasilnya adalah 10 dikalikan H, yaitu ketinggian, sama dengan, yang ini tetap 0 kan, nggak usah kita hitung, sama dengan 25, sama dengan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2. Sama dengan 10, ya, 10H, ya 10H sama dengan 25. Maka H sama dengan, maka H sama dengan yang 10 kita pindah ke sebelah. Ya kalau kali berarti lawannya bagi. 25 dibagi 10. Maka H sama dengan, maka H sama dengan
2,5 meter. Nah, itulah pembahasan mengenai soal dari kekekalan energi mekanis. Ya, semoga bermanfaat bagi sobat belajar di rumah semua. Jika ada kritik, saran, dan komentar, silakan langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.